Habis setting pengaturan output video buat PS2 atau PS3, nemu settingan resolusi 480i dan 1080i. Apa sih artinya? Bedanya apa dengan 480p dan 1080p biasa? Yuk simak video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas perbedaan resolusi P dengan I. Bersama saya Gangsar, let's go! Suatu ketika, saya sedang bermain PS3, dan PS3 saya mengalami masalah, yaitu hilangnya suara saat di dalam game, namun pada saat di menu masih ada suaranya. Alhasil, saya langsung mengambil tindakan untuk menyeting pengaturan video outputnya di pengaturan, dan selama tahapan tersebut, saya menemukan sebuah tulisan resolusi 1080i yang bersanding dengan 1080p. Ini adalah hal baru yang pernah saya lihat. Karena penasaran, saya langsung mencari tahu informasi lebih lanjut tentang hal ini di internet, karena saya kira, emang ada bedanya. Setahu saya resolusi video ya cuma memakai akhiran P. Ternyata memang ada bedanya. Nah, setelah riset beberapa lama, saya bisa mengambil kesimpulan dari kedua hal tersebut dan akan saya paparkan di sini. Siapa tahu informasinya sangat kamu butuhkan dan masih merasa kebingungan jika melihat dari sumber yang lain. Di sini akan saya jelaskan secara simpel, singkat, padat, dan jelas. Kedua resolusi ini ternyata bukan hanya mengacu pada output video di PS saja ya teman-teman, namun juga mencakup hal yang lebih luas lagi, seperti sinyal penyiaran televisi. Dan penjelasan yang saya akan utarakan nanti tidak hanya terpaku ke 1080p atau 1080i saja, namun bisa juga diterapkan ke 480i dan yang lainnya. Oke, yuk langsung saja kita masuk ke perbedaannya. Pertama kita bahas pengertian dari 1080p dahulu. Perlu kamu ketahui, huruf P di resolusi ini tidak hanya mengartikan kata pixel, namun juga progresif. Progresif adalah konsep sistem penyiaran yang digunakan untuk menampilkan gambar, yakni secara penuh menangkap sinyal dan menampilkan gambarnya ke semua pixel yang disediakan dalam satu frame. Jadi pixel per framenya penuh, frame selanjutnya penuh lagi, frame selanjutnya penuh lagi, begitu seterusnya sampai selesai. Sistem progresif ini adalah pengembangan dari sistem I. Sistem progresif bisa kita temukan di semua barang elektronik yang memiliki display di zaman sekarang, seperti TV LED, laptop, monitor, HP, dan lain-lain. Kelebihan dari sistem progresif sendiri adalah gambar yang detail dan laju frame yang halus. Namun kekurangannya adalah membutuhkan kekuatan sinyal yang sangat tinggi, seperti siaran TV digital di zaman sekarang yang mengharuskan kita untuk memasang antena tinggi untuk bisa menangkap sinyalnya. Lalu dalam dunia PS, sistem progresif memerlukan media transfer gambar yang mumpuni seperti kabel HDMI. Nah, sekarang giliran 1080i. Huruf I di sini yang dimaksud adalah sistem penyiaran interlace. Yang dimaksud dengan interlace adalah sistem yang menampilkan gambar menggunakan garis-garis horizontal. Garis horizontal tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni positif dan negatif yang berdiri selang-seling. Setiap satu frame gambar hanya menampilkan satu jenis garis. Misal di frame pertama hanya garis positif, lalu frame berikutnya baru yang negatif. Berikutnya balik ke positif lagi, lalu ke negatif lagi. Begitu seterusnya. Berarti dalam satu frame gambarnya tidak lengkap dong bang? Benar sekali. Tetapi karena garis horizontalnya sangat tipis dan waktu pergantian dari positif ke negatif sangat cepat, mata kita bisa menerima ilusi tersebut. Sistem ilusi memang sudah dari dulu digunakan dalam dunia penyiaran digital, seperti ilusi video yang kamu anggap adalah rekaman, namun nyatanya video itu hanyalah sebuah foto yang ditampilkan dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan anggapan dari mata dan otak kita seolah-olah objek di dalamnya bergerak. Sistem interlace ini biasa digunakan di era TV sinyal analog dan monitor cembung, dan masih dipakai juga di resolusi konsol PS2. Keunggulan dari sistem interlace ini di zaman sekarang adalah kebutuhan sinyal dan daya yang kecil. Mengingat di zaman dulu, antena televisi dan parabola masih menggunakan teknologi bandwidth jadul yang serba terbatas. Dan kekurangan interlace adalah karena video yang ditampilkan menggunakan garis-garis, di beberapa momen video, kita bisa melihat garis-garis tersebut sehingga menimbulkan efek yang kurang natural. Maka karena kualitas 1080i yang tidak lebih bagus dari 1080p, maka biasanya 1080i lebih disetarakan dengan resolusi di bawahnya seperti 720p. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai pembahasan perbedaan antara resolusi atau sinyal 1080e dengan 1080i. Ternyata sesimpel itu ya. Tapi sinyal 1080i di zaman sekarang sudah menjadi kenangan. Karena zaman makin berkembang, kamu sudah tidak mendapatkan keterbatasan dalam menikmati kualitas sebuah video. Jika ada penyampaian saya yang kamu rasa sedikit salah, bisa revisi dengan pendapatmu di kolom komentar di bawah, sebagai bahan diskusi kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang perbedaan antara PlayStation
Network atau PSN, PlayStation Store atau PS Store, dan PlayStation Plus atau PS Plus. Supaya kamu tidak bingung lagi tahapan-tahapan dalam membeli game di konsol PS4 dan PS5 original. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga tokonan kami di Shopee dengan nama Store Ya Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.